Halo semuanya, selamat datang di dokumentasi touring dan camping seru kali ini bersama Expander Mitsubishi Owner Club Sulawesi Selatan. Kita lagi ada di Lempaning, salah satu destinasi wisata alam yang berada di wilayah Kabupaten Maros. Pemandangannya sangat menjejukkan ya. Dari awal jalan, kita langsung disambut tebing-tebing kars yang megah. Nah, di Lempaning ini bukan cuma soal pemandangan loh, kita juga diajak napak tilas ke zaman prasejarah. Tadi sempat ditunjukin batu tajam yang dulu dipakai buat berburu. Unik banget kan? Oh iya, ada juga batu stalaktit yang bentuknya unik ya. Ada yang bilang mirip naga. Situs ini sangat terkenal dalam dunia arkeologi karena penemuan rangka manusia purba yang dikenal sebagai besek yang diperkirakan berusia sekitar 7.200 tahun. DNA dari individu ini memberikan wawasan penting mengenai garis keturunan manusia awal, yaitu Austronesia awal dan ras manusia yang terkait dengan penduduk asli Australia di kawasan Nusantara. Dia tuh lancip segitiga itu nanti bergerigi sebagai tempat alat panahnya. Ini giginya. Dia ini batu dari luar memang diambil, bukan batu dari sini. Dia ini batu yang Karena udah bagi sama anggota yang pernah kunjung ke lokasi. ya tanah batu. Ini apa ini ular kayak ular ini? Mana? Ini naga. Ular kasur. Makin ke dalam suasana guanya makin eksotis. Tapi ada satu hal yang penting nih teman-teman. Batu kars di sini tuh ibarat makhluk hidup yang terus berproses. Makanya kita dilarang untuk coret-coret atau ngerusak batuannya ya. Ayo kita jadi wisatawan yang bijak. Makanya kita kan sekarang di bawah. Jadi dia benar-benar turun, makanya akan muncul seperti ini. Dia akan terbentuk seperti ini. Oke, siap. Kita lewat sini, hati-hati agak becek. Kita lewat sini. Nah, anak-anak di depan supaya dia terlihat. Jangan dia anak di belakangnya terlihat. Nggak kelihatan anak di belakang. Depan. Kena sorot lampu Semua juga. depan, anak-anak. Ya. Mana anak-anak maju depan? Kenapa nih? Oh, pakai percaya ki. Iya. Bisa. Satu lagi informasi penting. Batu kars ini sebenarnya ornamen gua ini sebenarnya dia hidup. Dia berproses. Makanya ada kita dilarang ya, apalagi kayak seperti ini dicoreti ini sebelum dikelola sebenarnya. Ini dicoreti. Dia akan bertumbuh terus sebenarnya seperti ini. Dia batu karang, seperti batu karang kalau ini akhirnya. Gua ini termasuk ke dalam jenis gua prasejarah yang mengandung temuan arkeologi berupa lukisan cap tangan berwarna merah, khususnya pada bagian depan. Selain itu, terdapat gambar babi dan temuan cangkang moluska. Gua ini merupakan bukti sejarah adanya kehidupan manusia masa lalu yang menggunakan gua sebagai sarana untuk hunian. Informasi juga tentang makanya kita itu coret tulis nama ya, tulis nama itu untuk mengabadikan ya. Iya. Mungkin Itu jalan lain. melewati gua ini kita lanjut menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang asri. Jalur ini menuju sungai dengan arusnya yang tidak terlalu deras. Masih tidur nih.
Yang mana jam setengah 6 baru. Sama sweeper. Ya. Setengah 6 baru jam 7 mesti bangun nih makan. Iya ini zaman prasejarah dinosaurus toh tiba-tiba muncul dari Jalur sana. menuju sungai ini tidak terlalu jauh, tapi cukup basah ya. Jadi ada di bagian tertentu perlu hati-hati dalam langkah. Kiri kanan kulihat masih banyak rumput yang tinggi dengan tanah yang becek. Jadi sangat sulit bagi kita untuk menggunakan sendal jepit. Mungkin sendal gunung yang paling pas karena bisa basah sekalipun tetap masih nyaman. Nah, disinilah tujuannya, main air di sungai yang jernih ini. Arusnya tidak terlalu deras dan tidak ada tempat ganti pakaian. Jadi untuk mandi di sini pulangnya harus basah ya. Terlanjur sudah ada di sungai ini masa tidak turun. Nah, hampir semua yang datang akhirnya turun juga di sungai. Air sungainya dingin banget. Hanya rute sungai ini tidak jauh. Mungkin hanya seputaran 20 meter, tidak lebih. Sempat juga kita gunakan pelampung untuk melewati aliran sungai ini, meskipun tidak jauh. Tiba kembali di tenda camping, langsung mandi, ganti baju dan istirahat siang. Sorenya buat lomba untuk anak-anak dan ibu-ibu. Lomba ini awalnya untuk bapak-bapak karena sudah disiapkan hadiah peratar mobil, tapi berubah karena melihat antusias anak-anaknya yang semangat dan memang ramai banget. Lomba-lombanya seru, semuanya antusias. Ada yang semangat lari, ada yang hati-hati banget biar tidak jatuh. Gelak tawanya benar-benar bikin suasana makin meriah dan hangat. Bahkan ikut juga lomba untuk ibu-ibunya. Seru banget. Oke. Santai-santai, relax. Ayo kasih semangat dulu, kasih semangat. Oke. Oh, jangan sampai jatuh. Ya. Oke, jangan lari. Lincah ternyata baju merahnya ini. Langsung dua kan? Oke. Santai. Oke, 1 menit. 1 menit, cepat. Jangan lari. Nanti jatuh. Cukupkan 3 menit. Oke, cukup 3 menit ya. Oke. Pelan tapi pasti. Oke, masukkan di pipetnya, masukkan. Oke, kembali lagi. Pelan, jangan lari. Ayo. Ingat, tidak boleh dilepas dari mulut ya. Tidak boleh dipegang, jangan lari, pelan saja, pelan ya. Pelan. Oke, jangan lari.
Ingat, tidak ada timer, tapi waktu yang menentukan siapa yang tercepat. Oke? 1, 2, 3. Ayo, 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 siapa yang Cepat Yan, Yan dari atas masih masuk Yan. Yan cepat ayo. Lari. Jangan lari. Di malam hari acara puncaknya, ulang tahun ketiga X-Max Sulsel, pemotongan sumpeng, kesan pesan peserta sampai pengumuman pemenang lomba tadi sore. Seru banget, menambah keakraban antar anggota. Bahkan ibu-ibunya buat grup dia sendiri untuk rencana touring-touring selanjutnya. Wah, bapak-bapaknya terancam jadi supir nih. Kita menurut saja apa kata ibu-ibunya. Karena konon, di grup ibu-ibu itu sudah fix penentu touring-touring selanjutnya. Terkecil hati, semua akan mendapatkan doa yang terbaik dari orang tua masing-masing. Bagaimana Pak Ketua Panitia? Sudah ada di tengah-tengah kita belum? Sini Cik. Ketua Panitia di depan. Nah, semuanya rangkaian kegiatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras Ketua Panitia kita berikan tepuk tangan buat Ketua Panitia. Dan juga ada Om Bunet, ada Ketua Pemda. Nah, mari kita sambut Ketua Panitia kita. Om Haji, silakan Om Haji, selamat datang di podium. Oke. Sebentar akan ada sesi sambutan Om Haji, tenang aja. Paling kita kasih waktu 30 menit cukup. 30 menit. Banyak kita ke PT dulu. Ini supaya tertib, tolong jangan berhambur Pak ya. Bisa kan diatur kursinya supaya terkesan rapi ya. Mungkin di atas ini mungkin bagus deh untuk view. Yuk di atas ini, karena jangan sampai di bawah hujan juga. Yuk di atas ini semua. Ya, kursinya diangkat ke atas jadi terkesan ramai walaupun Tidak lupa kita foto bersama sebelum acara selesai. 1, 2, 3. Satu gaya, tiga. Nah, pagi harinya kita siap-siap berangkat pulang. Setelah sarapan, satu persatu membuka tenda. Tendanya ini bervariasi. Ada yang tenda untuk 2 orang, gampang bongkar pasangnya. Ada juga tenda yang 6-8 orang, yang cukup besar. Nah, ini perlu 3-4 orang yang bantu bongkar. Teman-teman banyak yang punya pengalaman camping cukup lama, sehingga peralatannya pun selengkap dari kursi, meja, peralatan bumbu, galon, gelas, piring, kompor, ini kompor gas mini, tenda dapur, sampai speaker aktif JBL. Akhirnya tibalah saatnya foto bersama sebelum pulang. Foto masing-masing keluarga di spanduk, tak lupa aksi drone merekam dari atas.
Akhirnya sudah di jalan lagi, kita konvoi jalan pulang. Banyak pengalaman selama 3 hari 2 malam ini di Leampani. Perjalanan pulang menuju Makassar hampir 3 jam dengan jalur jaraknya lebih dari 100 kilo. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Wassalam.